penghulunya, apakah ada KUA-nya begitu. Sekali lagi kembali lagi ini sudah terbit, apakah ada tamu-tamu yang lain kan begitu. Apakah hanya dua anak dengan dua orang tuanya gitu. Nah, jadi kembali lagi. Apabila memang ternyata ada, ini kan masalahnya bahwa berarti belum atau tidak dimintakan dispensasi menikah. Nah, ini tentu akan menjadi masalah karena sekali lagi yang pertama ada pelanggaran hukum. Ya, karena hukumnya udah jelas, ada batas usia menikah. Yang apabila ternyata baik, pada dasarnya kita semua sudah memperjuangkan bahwa untuk batas usia menikah itu adalah 19 tahun. Yang sudah kita perjuangkan sejak lama, dulu dari di bawah 16, kemudian 16 dan naik-naik terus sampai akhirnya kemudian bisa mencapai 19 tahun. Dan apabila ternyata ada pengecualian atau kekhususan, tentu harus dimohonkan dispensasi menikah gitu ya, yang diputuskan oleh majelis hakim, yang mulia majelis hakim di pengadilan agama. Nah, persoalannya akan kembali lagi. Ketika kita sekarang beredar itu menikah, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Apakah memang real? Apakah hanya konten? Itu yang pertama. Ya, kalau hanya konten, nah ini perlu dicari tahu juga tujuan untuk kontennya apa. Nah, apabila ternyata benar terjadi demikian, tentu harus diperiksa kembali dari sisi orang tuanya. Apakah memang mengetahui, karena konten ini kan tadi yang kelihatan cuma 2 orang pakai kebaya begitu ya, lalu kemudian ada orang tuanya gitu. Nah tapi kan kembali lagi, apakah ada penghulunya, apakah ada KUA-nya begitu. Sekali lagi kembali lagi ini sudah terbit, apakah ada tamu-tamu yang lain kan begitu. Apakah hanya 2 anak dengan 2 orang tuanya gitu. Nah jadi kembali lagi, apabila memang ternyata ada, ini kan masalahnya bahwa berarti belum atau tidak dimintakan dispensasi menikah. Nah, ini tentu akan menjadi masalah karena sekali lagi yang pertama ada pelanggaran hukum. Ya, karena hukumnya udah jelas, ada batas usia menikah. Yang apabila ternyata mau dilanggar, tentu harus ada dispensasi menikah dari yang diputuskan oleh yang mulia majelis hakim pengadilan agama. Nah, mengapa angka menikah itu, batas usia menikah itu memang sudah ditetapkan gitu ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu saja sudah melalui berbagai macam kajian-kajian ya, di mana sudah melibatkan juga berbagai tokoh-tokoh dari berbagai lembaga, karena pada dasarnya adalah sepakat bahwa sebaiknya anak-anak itu belajar dulu, menguatkan diri dulu, mempersiapkan diri dulu supaya bisa siap menikah. Itu tidak hanya masalah fisik, tetapi masalah mental. Nah, persoalannya apa yang akan terjadi pada anak-anak atau mereka yang belum usia dewasa tapi sudah menikah? Jelas satu, yang pertama dari sisi fisik sebenarnya belum siap. Mungkin yang laki-laki sudah siap, tapi yang perempuan belum. Karena kan kembali lagi, menikah itu pasti diiringi dengan kewajiban-kewajiban, dan setelah menikah tentu saja pasti akan ada konsepsi, lalu kemudian ada kehadiran anak. Nah, bagaimana seorang ibu yang notabene masih anak-anak, yang usianya masih secara kronologis itu mungkin di bawah usia mungkin 15, 16, 17. Nah, dari sisi fisik sebenarnya belum siap. Lalu kemudian dari sisi mental apalagi. Dan biasanya kemudian yang kedua adalah dari sisi pendidikan. Bagaimana mereka yang masih di bawah umur tentu seharusnya masih mengenyam pendidikan. Tapi kenyataannya kemudian dengan pernikahan yang biasanya sekolah-sekolah kalau sudah menikah tuh biasanya kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Dan ini tentu akan menjadi masalah. Jadi dari sisi fisik belum siap, dari sisi mental belum siap, dari sisi sosial juga akhirnya belum siap. Nah, persoalannya akan kembali lagi bahwa pernikahan itu bukan melulu hanya tentang pernikahan antara suami dan istri, tetapi ada tanggung jawab yang melekat dari perkawinan itu sendiri. Yang pria harus punya kemampuan untuk mencari nafkah, yang perempuan harus bisa menjadi ibu, nanti akan mendidik anak-anaknya. Lalu bagaimana bisa nanti anaknya dididik oleh ibu yang mungkin sekolahnya
putus gitu ya, atau putus sekolah gitu. Nah, jadi kembali lagi ini tentu akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia yang sekali lagi tentu harus dipecahkan ya. Sekali lagi tetapi dalam kasus ini mohon untuk kita juga tidak berburuk sangka terlebih dahulu gitu ya. Kita harus menggali dulu selengkap-lengkapnya, karena kalau kita lihat dari kondisi yang tadi disampaikan adalah hanya ada foto, ada anaknya 2 orang, ada orang tuanya, tapi tidak ada orang lain lagi gitu ya. Jadi ini yang harus kita gali, kita pastikan apa yang terjadi dan apakah memang betul terjadi, dan apabila memang betul-betul terjadi, lalu mengapa tidak ada wali atau KUA-nya begitu ya, atau ada penghulunya begitu ya. Nah, ini kan harus dipertanyakan begitu. Bu, tapi ini kan kalau dalam kasus ini ya, jika memang terjadi benar pernikahan, usia kedua anak tersebut 15 tahun. Melihat kondisi 15 tahun itu bagaimana Bu seharusnya yang dilakukan normalnya? Ya tadi kan saya sudah sampaikan, usia 15 tahun itu seharusnya masih duduk di jenjang SMP kelas 3 atau kelas 8 ya. Nah, apabila mereka sudah menikah di usia tersebut, ya hampir dapat dipastikan bahwa keduanya akan putus sekolah. Nah, tadi sudah saya katakan dari sisi intelijensi, dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi sosial, itu pasti akan terpengaruh semua ya. Bagaimana seorang anak usia 15 tahun bisa memenuhi tanggung jawabnya, yang pertama laki-laki untuk mencari nafkah dengan keterbatasan pendidikannya. Jadi kalau SMP saja tidak lulus, akhirnya berarti latar belakang pendidikannya yang paling memungkinkan adalah SD. Nah, dengan latar belakang pendidikan SD, kira-kira pekerjaan apa yang bisa dilakukan ya, lalu kemudian berapa kira-kira jumlah penghasilan yang bisa diperoleh, lalu kemudian nanti kalau misalnya punya anak, nanti harus menghidupi anaknya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pernikahan itu bukan melulu hanya sekedar hubungan fisik saja ya, atau menghindari zina dan lain sebagainya, tetapi harus diperhatikan bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar yang melekat bagi para orang tua anak-anak ini gitu ya, pada orang tua yang masih anak-anak. Nah, sementara untuk yang perempuan sudah jelas tadi ada kewajiban-kewajiban sebagai istri, sebagai ibu, punya anak. Nah, itu tentu ada keterbatasan-keterbatasan terutama karena fisiknya belum siap. Di usia 15 tahun itu tentu saja belum siap baik secara fisik, secara mental, secara psikologis maupun secara sosial untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apalagi harus melahirkan anak-anak dan harus mendidik nanti anak-anaknya, apalagi tadi dengan keterbatasan pendidikan ya, yang hampir dapat dipastikan bahwa pasti akan putus sekolah di kelas 8 atau kelas 9. Ini bisa terjadi seperti ini berarti akan menjadi mengundang perhatian publik juga kan dia. Ini terjadi kan juga karena memang peran dari orang tua masing-masing dalam mendidik, atau mungkin ada pesan nggak sih Bu untuk sebagai orang tua? Ya pasti ya, masalahnya kembali lagi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak di wilayah-wilayah Indonesia ini masih banyak yang punya masalah dengan yang pertama adalah memang pendidikan itu sendiri. Jadi orang tua sendiri juga tidak berpendidikan tinggi sehingga akhirnya kemudian tidak perlu sekolah ya, atau lalu kemudian mengambil keputusan untuk anaknya ya udah lebih baik menikah saja, karena terus kemudian yang faktor kedua adalah mungkin keterbatasan ekonomi di mana akses sekolah juga menjadi terbatas. Paling tinggi adalah mungkin di SD atau di SMP, sehingga akhirnya setelah itu ya sudah menikah saja karena tidak ada akses untuk pendidikan. Jadi sekali lagi punya masalah di akses pendidikan terhadap anak, akses kesehatan juga, lalu kemudian juga ketidakmampuan orang tua untuk mengajarkan atau mengarahkan anak untuk sekolah, untuk bisa mencapai kondisi yang lebih tinggi. Nah, ini juga ada kaitannya dengan masalah ekonomi lagi. Ada pesan nggak Bu kalau melihat kasus seperti ini? Baik, saya kira ini tidak hanya dipersalahkan kepada yang bersangkutan saja, tetapi juga harus dilihat dari sisi wilayahnya terutama. Karena saya yakin negara juga harus hadir dan bertanggung jawab, karena sekali lagi bahwa undang-undang diharapkan untuk bisa melindungi masyarakatnya, tetapi bukan untuk sekedar menghukum, tetapi juga untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Nah, dalam hal ini perlu digali dan dilihat dan dipelajari dalam kasus ini apa yang terjadi. Apakah asumsi-asumsi yang tadi saya sampaikan juga terbukti? Apakah memang ada masalah pendidikan, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah keterbatasan akses, masalah
persepsi dari orang tua yang memang menilai bahwa pernikahan menjadi lebih baik daripada tidak sekolah atau mungkin tidak punya kesempatan lagi. Dan tentu saja negara, pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan tentu saja mengambil keputusan yang terbaik bagi yang bersangkutan dan terutama bagi orang-orang lain di daerah tersebut. Karena ketika masalah tersebut tidak dibereskan, ya tentu akan terjadi lagi anak-anak lain yang akan menikah di usia muda. Maaf, berarti saya rangkum, berarti kalau misalnya sudah terjadi pernikahan di 15 tahun, berarti ini melanggar hukum. Pasti. Melanggar hukum. Apakah ada sanksi lainnya? Sanksi pasti ada, tetapi tentu saja tidak serta-merta kemudian langsung diterapkan begitu saja karena situasinya sangat rumit ya. Seperti tadi saya sudah katakan harus dilihat dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting tentu harus bisa negara itu hadir untuk membantu adik-adik ini sekalipun pernikahan ini sudah dilaksanakan, mungkin tetap bisa diberikan kesempatan untuk sekolah dan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan taraf hidup yang lebih baik ya. Yang terutama yang laki tentu harus bisa sekolah, yang perempuan juga harus bisa lebih sekolah, lalu kemudian juga mungkin bisa dilakukan konseling untuk menunda kehamilan yang tentu saja ini akan menjadi keputusan dan pilihan yang terbaik bagi adik-adik ini gitu ya. Karena menikahnya sendiri kan mungkin tidak bisa dibatalkan begitu ya karena sudah terjadi begitu. Tapi bagaimana adik-adik ini dan keluarganya dan juga orang lain bisa mendapatkan bantuan ya. Jadi hukuman bukan suatu hal yang tepat di dalam kasus ini gitu ya. Tetapi justru dijadikan pelajaran tidak hanya bagi adik-adik ini tetapi juga harus diberikan bantuan dan dukungan untuk bisa memperoleh akses pendidikan. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena selama ini seringkali institusi pendidikan kita tidak menerima apabila seseorang itu sudah menikah atau sudah punya anak. Terima kasih Ibu. Edukasi tidak cukup.